Sobat Permasyarakatan. Pada hari ini Senin 26 Januari 2026, kami dari Lapas Terbuka kelas 2B WK Bubak sedang melakukan apa nih Kak? Kita akan melihat salah satu pelatihan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lapas Terbuka kelas 2B WK Bubak. Pelatihannya Kak, kalau boleh tahu Kak Nabila, pelatihan apa saja yang ada hari ini? Hari ini yang akan kita melihat program yang telah dilaksanakan oleh narapidana ini itu ada ayam petelur. Kemudian selanjutnya kita juga akan mewawancarai beberapa narasumber. Oke, yuk ikuti kegiatan kami pada hari ini. Halo Sobat Permasyarakatan, saat ini saya sedang berada di lokasi atau tempat di mana ayam petelur ini sedang dikembangkan. Di saat ini saya akan mewawancarai salah satu penyuluh. Boleh perkenalan singkat Bapak, nama Bapak siapa? Ya, oke, baik. Nama saya Edi Suyanto, asal dari Sumba Barat Daya. Oke Bapak, kalau saya boleh panggilannya Bapak Edi boleh? Ya, Panggilannya? ya siap, boleh. Oke, Bapak Edi. Bapak, di depan saya ini ada ayam. Mungkin Bapak bisa jelaskan jenis ayam dari kualitas atau kuantitasnya Bapak? Ya, oke, baik. Jadi ayam yang ada di kandang baterai ini adalah jenis ayam ras pertelur dengan jumlah 200 ekor. Jadi disebut dia kandang baterai itu hanya istilah saja, karena ayam ini di dalam kotak-kotak ya, tidak diumbar ya. Nah, kemudian sistem pemberian pakannya juga sudah lebih praktis ya, walaupun tidak terlalu modern tapi lebih praktis sebagai peternak dalam hal pemberian. Begitu juga dengan sistem pemberian air minum. Jadi pemberian air minum sudah menggunakan nipple ya, yang ada di setiap pintu kandang ayam. Nah, kemudian air yang ada di yang mengalir di pipa ini kemudian menetes di nipple itu disalurkan melalui kumbang yang ada di sebelah sana. Gitu ya Bapak. Kalau saya lihat ini, ayam ini penempatannya ada 1, 2, 3. Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa penempatannya seperti ini nih Bapak? Ya, jadi untuk penempatan kandang seperti ini dibuat 3 lantai adalah dengan tujuan untuk menghemat tempat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi dalam pemeliharaan. Ya, tidak butuh tenaga banyak untuk memeliharanya karena sudah ditempatkan di setiap kandang. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya adalah efisiensi tempat dan juga efisiensi tenaga. Gitu ya Pak. Kalau mengenai perawatan ayam petelur ini, bagaimana Bapak merawat ayam dari pakannya atau pengolahan? Ini kan jenis ayam petelur ya Bapak, mungkin dia sedikit mengalami stres mungkin. Ya mungkin Bapak bisa dijelaskan sedikit ya Pak. Ya, kalau untuk di awal pindah ya, dari mulai kandang untuk masa pemeliharaan itu dia masih di sistem diumbar ya. Kemudian setelah masuk di kandang baterai mereka butuh adaptasi, dan untuk mengantisipasi stres kita berikan vitamin khusus ya, yang sudah ada di kumbang juga. Jadi mulai sejak kemarin mereka sudah diberikan anti stres lah, yang disebut dengan Vita Stress ya, vitamin untuk stres gitu. Oke, baik Bapak. Oke, mungkin pakan yang di sini Bapak bisa jelaskan bagaimana pemberian makanannya gitu kepada ayam ini. Ya, jadi untuk pemberian pakan ayam petelur ini yang sudah ada tempatnya, yaitu talang pakan, diberikan 1 hari 2 kali, pagi di sekitar jam 6.30 sampai jam 7, kemudian sore jam 3.30 sampai jam 4. Gitu. Dengan takaran yang sudah ada standarnya. Jadi per ekor ayam ini butuh makanan atau pakan itu sekitar 100 sampai 120 gram per hari pagi dan sore. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Bapak Edi terkait dengan perkembangan atau hasil produksi ini nanti bagaimana Pak? Oke. Jadi ayam petelur, jenis ras ayam petelur seperti ini itu bertelur 1 hari
satu butir Mm-mm. ya, secara natural sama seperti ayam-ayam lainnya, ayam kampung dan ayam jenis lainnya. Jadi satu hari itu hanya satu butir saja. Dan waktunya itu tentu random ya. Ada yang bertelur pagi, ada yang bertelur siang, dan ada yang bertelur sore. Nah kemudian masa akhir ayam petelur itu sampai 2 tahun. Nah seperti itu sejak mereka masuk di kandang baterai. Jadi prosesnya yang cukup lama ya. Lama, Pak. Untuk perkembangannya sampai berapa bulan Pak ayam bertumbuh dari masih anak ayam jadi sampai besar? Itu membutuhkan waktu pemeliharaan sekitar 4 bulan. 4 Ya, bulan. ya, namun 3 bulan mereka sudah bisa masuk kandang baterai. Begitu. Oke. Jadi 4 bulan atau 18 minggu itu sudah mulai belajar bertelur mereka. Namun tidak serentak ya, bertahap satu begitu. Nah, nanti puncaknya setelah umur 19 minggu atau 4 bulan setengah. Oke, baik Bapak Edi, terima kasih Iya. atas wawancara singkatnya. Halo Sobat Pemasyarakatan, tadi kita telah mewawancari salah satu penyuluh mengenai perkembangan atau proses pengolahan ayam bertelur. Demikian. Baik Sobat Pemasyarakatan, untuk mengetahui lebih lanjut terkait program pelatihan kemandirian bagi warga binaan untuk Lapas Terbuka Kelas 2B WK Bubak, mari kita berbincang secara langsung dengan Bapak Frans selaku Kepala Subseksi Kegiatan Kerja di Lapas Terbuka Kelas 2B WK Bubak. Selamat pagi Bapak. Saya izin meminta waktunya Bapak untuk berbincang terkait pelatihan kemandirian bagi warga binaan di Lapas Terbuka Kelas 2B WK Bubak. Bapak bisa jelaskan secara singkat mengenai program pelatihan kerja yang sedang diselenggarakan oleh Lapas Terbuka Kelas 2B WK Bubak, Bapak? Baik, untuk pelatihan kerja kemandirian di sini kita warga binaan semuanya kita libatkan dalam programnya, tapi untuk terkhusus untuk ayam petelur yang dalam prakteknya untuk mengawasi ataupun merawatnya kita hanya membutuhkan 2 orang saja, karena perawatannya ini memang diperlukan penanganan yang khusus, tidak seperti pada mungkin ayam pedaging yang mungkin bisa berapa orang, tapi ini memang dia memerlukan perlakuan khusus, dan itu yang kita dapatkan dari penyuluh peternakan juga. Jadi kita mengikuti arahan dari penyuluh supaya kedepannya juga hasil produksinya juga stabil, ayamnya juga sehat, dan itu juga untuk menunjang program yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan juga program aksi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik Bapak, mengenai hasil produksi telurnya ini Bapak, nanti selanjutnya akan didistribusikan kemana Bapak? Untuk hasil produksinya nanti kita sudah akan menyalurkan juga ke dapur warga binaan untuk dikonsumsi, dan juga nanti kita pasarkan ke tetangga sekitaran lapas, ataupun mungkin nanti akan ada MBG nanti yang beroperasi di Sumba Tengah, ataupun mungkin ada satu dapur yang di lapas terbuka, kita juga bisa menyuplai ke tempat-tempat tersebut. Siap Bapak. Selanjutnya Bapak, mungkin pertanyaan terakhir, selain program pelatihan kemandirian untuk ayam petelur ini, mungkin ada program pelatihan kemandirian yang lainnya Bapak yang sedang diselenggarakan di lapas? Untuk di lapas terbuka sendiri kita ada program pelatihan ayam petelur, ayam pedaging, terus ada mebeler juga, terus juga ada di perkebunan itu kita ada sayur, dan juga ada buah naga yang lagi kita mencoba untuk menanam, ataupun nanti kedepannya mungkin sesuai dengan harapan Pak Kalapas, setelah sudah berbuah mungkin kita bisa bikin keripik dari buah naga. Baik Bapak, mungkin itu saja yang saya tanyakan Bapak. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dan kemudian terkait dengan penyaluran hasil produksi ayam petelur ini. Mungkin kita akan berbincang bersama Bapak Sylvester Seranclau sebagai Kasih Binadik dan Diatja.
Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan Bapak, yang saya akan tanyakan. Kalau boleh tahu bagaimana tanggapan Bapak terkait program kerja budidaya ayam petelur ini? Baik, terima kasih. Program kerja budidaya ayam petelur ini sebenarnya merupakan salah satu program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain daripada itu, program pembinaan kemandirian adalah juga untuk menjawabi dari 8 asas kita Presiden dan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian Bapak, apakah sudah ada kerjasama dengan pihak tertentu dalam penyaluran hasil ayam petelur ini? Untuk sementara kami belum ada kerjasama, namun ketika hasil dari budidaya ayam petelur ini akan sebagiannya untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan, sebagiannya juga untuk masyarakat kita memikirkan, juga untuk ikut membantu atau mensuplai program dari MBG. Saya gabung di sini. Ya, silakan Bu. Ini kasih dulu ke bebek supaya kita pakai. Nah, Sobat Permasyarakatan, tadi kita telah melakukan wawancara singkat bersama para narasumber terkait ayam petelur oleh bidang kemandirian. Melalui produksi dan usaha ayam petelur dapat mewujudkan ketahanan pangan serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pemasyarakatan Pasti bermanfaat untuk masyarakat.